Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anis Arliana, Delia Maduri, dan saya Nina Khairunisa. Kami akan mempresentasikan materi tentang kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran derivatif nasional dan internasional. Uang derivatif mendilansir dari Wikipedia. Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau juga disebut produk turunan atau underlying produk. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif salah satu istilah ekonomi dari instrumen keuangan yang mendapatkan nilai dari pergerakan harga, nilai tukar mata uang asing, suku bunga, atau keuntungan dari harga dasarnya. Secara mudahnya, derivatif dapat diumpamakan seperti kontrak yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Derivatif adalah hal resmi di Indonesia, sehingga keberadaannya diatur dan dijamin oleh hukum. Salah satu dasar hukum derivatif adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai penyelenggaraan kegiatan yang ada di pasar modal, serta beberapa peraturan lainnya yang diatur dan diawasi oleh BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Karakteristik derivatif. Ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh derivatif. Yang pertama, ada nilainya dapat berubah. Perubahan nilai ini dapat disebabkan oleh perubahan pada suku bunga, nilai tukar valuta asing, perubahan harga komoditas, peringkat dan indeks kredit, serta variabel yang telah ditentukan. Yang kedua, tidak memerlukan lebih kecil modal awal ketika melakukan investasi. Jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan investasi di awal lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk kontrak sejenis lainnya. Dengan kontrak yang dimaksudkan memiliki hasil yang sama terhadap perubahan faktor pasar. Yang ketiga, terdapat waktu atau tanggal yang telah disepakati untuk melaksanakan penyelesaian. Jenis-jenis derivatif. Terdapat 4 jenis derivatif yang paling umum, yaitu yang pertama, ada swap. Swap adalah jenis derivatif berupa kontrak yang disepakati oleh dua belah pihak untuk melakukan penukaran pembayaran di masa mendatang yang didasari pada pergerakan harga atau tingkat yang telah disepakati bersama. Jenis swap yang paling umum adalah interest rate swap atau swap suku bunga. Interest rate swap terjadi dengan perjanjian antar dua belah pihak untuk menukar pembayaran bunga dengan sejumlah pinjaman tertentu di masa depan. Sekelompok suku bunga biasanya akan berdasarkan bunga tetap dan lainnya berdasarkan bunga variabel. Yang kedua ada forward. Forward adalah kontrak perjanjian antar dua belah pihak untuk menukarkan sejumlah tertentu komoditas, mata uang asing, atau surat-surat berharga di masa depan dengan nilai tukar yang sudah disepakati saat ini. Yang ketiga ada future. Future adalah kontrak yang dapat diperdagangkan di bursa yang mengizinkan perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu, baik komoditas atau surat berharga dengan harga dan waktu tertentu di masa depan. Kontrak future dan forward sangat mirip. Hanya saja forward bersifat pribadi dan hanya dua pihak yang terlibat, sedangkan future disponsori oleh bursa dan dapat diperjualbelikan oleh berbagai pihak. Yang keempat ada opsi. Opsi adalah kontrak yang memberi hak kepada pemiliknya untuk menjual atau membeli sejumlah aset pada masa waktu tertentu. Opsi adalah suatu hak dan bukan kewajiban. Opsi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Opsi beli memberikan hak pada pemiliknya untuk membeli aset pada harga tertentu, sedangkan opsi jual adalah hak untuk menjual.
Selanjutnya, siapa saja yang berpartisipasi dalam pasar derivatif? Yang pertama ada hedgers. Hedgers adalah perlindungan, sering dikenal sebagai pedagang yang menghindari resiko. Hedger ingin melindungi diri mereka sendiri dari kemungkinan fluktuasi harga di masa depan. Hedgers aktif di pasar komoditas di mana fluktuasi harga sangat cepat. Perdagangan berjangka dan opsi dapat menawarkan stabilitas harga yang sangat dibutuhkan dalam hal tersebut. Yang kedua ada spekulan. Spekulan adalah pengambil risiko yang ingin mendapatkan keuntungan besar. Mereka terus memantau pasar, berita, dan informasi lain yang dapat mempengaruhi trading mereka. Yang ketiga ada arbitrageurs, mengambil keuntungan dari perbedaan harga aset yang sama di bursa yang berbeda. Arbitrageurs membeli sekuritas dengan biaya rendah di satu pasar dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar yang berbeda. Yang keempat ada margin traders. Piala di pasar derivatif memerlukan jumlah deposit atau margin dari investor. Jumlah margin adalah jumlah minimum yang harus disetorkan investor kepada broker untuk berdagang di pasar derivatif. Akibatnya, pedagang dapat mempertahankan posisi luar biasa yang cukup besar. Ada 9 contoh derivatif, yaitu yang pertama derivatif properti, yang kedua derivatif kredit, yang ketiga derivatif asuransi, yang keempat ada komoditi, yang kelima ada saham, yang keenam ada bursa valuta asing, yang ketujuh ada pasar utang, yang kedelapan ada obligasi, yang kesembilan ada indeks ekuitas. Selanjutnya, tingkat risiko derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan dengan bentuk kontrak perdagangan. Dikarenakan berbentuk kontrak perdagangan, maka risiko yang terkandung di dalamnya pun tinggi. Namun risiko tinggi ini diiringi dengan tingkat keuntungan yang juga besar. Para ahli ekonomi dan pengamat pasar modal menyatakan jika risiko yang dimiliki oleh derivatif bahkan lebih tinggi daripada saham, karena derivatif menggunakan spekulasi pada harga masa depan. Bahkan seorang investor senior yaitu Warren Buffett menyatakan jika derivatif ini bisa menjadi senjata pemusnah massal. Hal ini dikarenakan instrumen investasi ini berpeluang menjadi instrumen investasi yang mampu mematikan. Harga kontrak derivatif juga cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Selanjutnya, jenis kontrak derivatif. Yang pertama, derivatif yang ditransaksikan di luar bursa atau dikenal juga dengan istilah over the counter atau OTC derivatif. Merupakan suatu kontrak bilateral melibatkan dua pihak yang dilakukan di luar bursa ataupun tanpa menggunakan pialang. Transaksi langsung antara para pihak. Beberapa produk seperti swap, kontrak, serah nilai tukar, dan opsi eksotik, yaitu suatu derivatif yang menggunakan fitur sehingga menjadi lebih rumit daripada derivatif yang umum di perdagangan. Misalnya opsi vanili, seringkali diperdagangkan tanpa melalui bursa. Pasar transaksi derivatif tanpa melalui bursa ini sangat besar sekali. Yang kedua, derivatif yang diperdagangkan di bursa atau disebut juga dengan exchange traded derivatif. Merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif ataupun bursa lainnya. Bursa derivatif menjalankan perannya sebagai perantara atas transaksi terkait dengan memungut margin awal atau initial margin dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai jaminan. Selanjutnya, di sini ada kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran derivatif internasional, yaitu suatu bentuk perjanjian keuangan antara dua pihak, biasanya dua perusahaan atau dua lembaga keuangan, untuk saling menukarkan jumlah mata uang dan membayar bunga sesuai dengan syarat-syarat tertentu selama periode waktu tertentu. Instrumen keuangan kompleks yang memerlukan pemahaman yang baik tentang risiko, ketentuan hukum, dan dinamika pasar mata uang internasional.
Para pihak yang terlibat sebaiknya memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya syarat-syarat kontrak dan memiliki konsultasi dengan ahli keuangan atau hukum yang berpengalaman sebelum melibat dalam perjanjian semacam ini. Selanjutnya ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran derivatif internasional. Yang pertama ada tujuan kontrak atau biasa disebut currency swap. Dapat dilakukan untuk berbagai tujuan termasuk melindungi risiko mata uang, mengoptimalkan struktur biaya pinjaman, atau memperoleh akses ke mata uang tertentu. Yang kedua ada struktur kontrak, yaitu kontrak bilateral melibatkan pertukaran dua mata uang dalam jumlah tertentu dengan perjanjian untuk membalikan transaksi tersebut pada tanggal tertentu di masa depan. Syarat-syarat seperti tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan jumlah pokok harus ditentukan dengan jelas di kontrak. Yang ketiga ada risiko mata uang. Kontrak ini membantu melindungi pihak-pihak yang terlibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Ini sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dan memiliki eksposur terhadap risiko mata uang. Yang keempat ada keuntungan dan kerugian. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengalami keuntungan dan kerugian tergantung pada perubahan nilai tukar mata uang selama periode kontrak. Keuntungan utama adalah bahwa kedua pihak dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dalam biaya pendanaan. Yang kelima ada keamanan dan pemenuhan kewajiban. Aspek keamanan harus diatasi dengan baik dalam kontrak, termasuk perjanjian mengenai pemenuhan kewajiban, pembayaran, dan penyelenggaraan jaminan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban. Yang keenam ada peraturan dan hukum. Kontrak derivatif internasional harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di kedua negara tersebut. Ini termasuk ketentuan pajak dan aturan pertukaran valuta asing. Yang ketujuh ada penilaian kredit. Pihak yang terlibat dalam kontrak ini harus melakukan penilaian kredit terhadap pihak lainnya untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka. Yang terakhir ada laporan dan pelaporan. Pihak-pihak yang terlibat perlu mematuhi persyaratan pelaporan keuangan dan pajak yang berlaku di kedua negara. Hal ini penting untuk transparansi dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran derivatif nasional dan derivatif internasional. Yang pertama ada ruangan lingkup geografis. Derivatif nasional merujuk pada instrumen keuangan yang digunakan di pasar keuangan dalam negeri atau wilayah tertentu. Sedangkan derivatif internasional melibatkan instrumen keuangan yang terkait dengan pasar keuangan internasional dan melibatkan lebih dari satu negara atau yurisdiksi. Yang kedua, aset acuan. Derivatif nasional biasanya berkaitan dengan aset acuan atau indeks yang terkait dengan ekonomi dan pasar domestik, seperti saham perusahaan nasional, indeks saham lokal, atau suku bunga dalam negeri. Sedangkan derivatif internasional terkait dengan aset acuan yang bersifat internasional, seperti mata uang asing, indeks saham global, komoditas dan yang diperdagangkan secara internasional, atau suku bunga global. Yang ketiga, tujuan penggunaan. Derivatif nasional digunakan untuk melindungi atau mengelola risiko terkait dengan perubahan nilai aset atau indeks dalam konteks pasar nasional. Sedangkan derivatif internasional digunakan untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai mata uang asing, risiko geopolitik internasional, atau risiko yang terkait dengan aset internasional. Yang keempat ada risiko mata uang. Derivatif nasional, risiko mata uang mungkin bukan perhatian utama, kecuali jika instrumen tersebut terkait dengan perubahan mata uang domestik. Sedangkan derivatif internasional seringkali dirancang untuk mengelola risiko mata uang karena melibatkan aset atau kontrak yang berasal dari pasar internasional. Yang kelima ada pengawasan regulator. Derivatif nasional tunduk pada regulasi dan pengawasan oleh otoritas keuangan dan regulator di negara atau wilayah tempat instrumen tersebut diperdagangkan. Sedangkan derivatif internasional mungkin tunduk pada regulasi dari beberapa yurisdiksi
dan perlu mematuhi ketentuan hukum di berbagai negara. Yang terakhir ada lingkup pelaku pasar. Derivatif nasional terutama melibatkan pelaku pasar lokal dan terkait dengan keadaan ekonomi dan bisnis domestik. Sedangkan derivatif internasional melibatkan pelaku pasar dari berbagai negara dan terkait dengan dinamika pasar global. Sekian dari saya, bye-bye. Kesimpulannya adalah derivatif adalah salah satu instrumen investasi yang melibatkan perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak. Perjanjian ini membuat kontrak yang akan dilaksanakan pada waktu yang mendatang dengan harga yang sudah disepakati saat ini. Kontrak ini juga memiliki jangka waktu tersendiri. Derivatif memiliki risiko yang cukup besar, namun juga tingkat keuntungannya yang tinggi. Instrumen investasi ini dapat bermanfaat sebagai pelindung nilai komoditas jika digunakan dengan cermat dan teliti. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.